Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro and sis TK News? Jumpa lagi dalam acara Ngopi Ngobrol Perihal Ihsan. Kali ini nih bro and sis, kita kedatangan tamu yang spesial, seorang praktisi quantum learning dan juga praktisi self healing nih. Namanya Pak Heri Nasruddin. Jadi beliau selain pengamal TKN, beliau juga menekuni dunia kesehatan, dalam hal ini terkait dengan self healing ya Pak Heri ya. Ya, self healing. Gitu. Gimana kabar nih Pak Heri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak, baik. Alhamdulillah, baik. Ini Pak Heri ini kalau dilihat dari wajah ini mungkin kelihatannya 50-an. Oh. Ya Pak ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di KTP ini masih 20-an katanya Pak ya. Karena ini banyak dari olah self healing katanya begitu. Wow, mudah-mudahan. Jadi tambah muda gitu. Yang jelas kepala 5. Oke Pak Heri, jadi ini nanti di sesi kita ini coba kita bisa share tentang apa tuh sebenarnya sih energi kuantum. Ya. Karena kan Pak Heri ini termasuk praktisi energi kuantum. Ya. Apa tuh energi kuantum, dan yang kedua itu apa sih manfaatnya seperti itu? Mungkin silakan Pak Heri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mulai dari kata-kata kuantum. Kuantum itu berasal dari kata kuanta. Oke, bahasa awamnya kita sebut aja energi. Energi. Jadi kuanta itu energi ya? Energi. Oke. Nah, setiap benda yang ada di muka bumi ini, di planet dan di tata surya ini, bahkan sebutir pasir pun ada energi. Pasti. Terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Ya. Dan ternyata dia itu berputar ke kiri. Berpusing semua ya? Ya, tawaf. Ya. Tawaf. Nah, kemudian kalau umpama kita ada sakit yang berat di salah satu bagian tubuh kita, itu diprediksi, walaupun belum bisa dibuktikan secara ilmiah, itu diprediksi dia diam, tidak berputar ke kiri, atau sebaliknya malah berputar ke kanan. Selnya itu. Yang bagus sebenarnya berputar ke kiri. Ke kiri ya, sesuai dia tawaf ya. Ya, kalau tidak berputar kiri berarti ada masalah. Mungkin di situ selnya ada cancer, tumor. Jadi memang ada juga energi yang berputar ke kanan. Karena itu penyakit gitu? Ya, itu penyakit. Jadi dia melawan sunatullah dan di situ timbul masalah penyakit. Nah, cuman secara ilmiah belum bisa dibuktikan kalau sel kanker atau tumor itu dia yang 3 ini berputar ke kanan. Belum, tapi praduga semua praktisi kuantum, praktisi healer kesehatan, 99% mengatakan bahwa itu diam atau berputar ke kanan apabila ada masalah. Jadi Bro Ensis ini kalau menurut praktisi energi kuantum itu dianggap bermasalah itu bisa jadi karena dia itu diam atau berputar ke kanan. Padahal memang sunatulnya itu energi itu berputar ke kiri. Karena ada kata tadi neutron, proton, elektron. Positif, negatif, dan netral. Nah, ini itu di setiap sel. Tidak hanya di butir pasir tadi, di tubuh kita ya. Kulit kita, di lambung, di dalam lambung, semuanya begitu. Bagian dari paling kecilnya seperti itu. Terus apa tuh manfaatnya kita belajar energi kuantum tuh, Pak? Nah, jadi kuantum ini sejak orang meninggalkan fisika Newton, kemudian beralih kepada fisika kuantum, dan sekarang sudah lompat lagi kepada fisika spiritual. Padahal kuantum itu udah lompat ya. Ini sekarang spiritual nih. Spiritual lagi. Ini yang lompatnya nggak ketahuan nih kalau spiritual. Ya, itu nggak tanggung-tanggung, luar biasa. Jadi tipis ya. Saya kasih satu analogi dulu. 80% penyakit itu akibat kontrol emosi yang buruk dan kemiskinan spiritual. 80%. 80% yang pertama kontrol emosi yang buruk, dan yang kedua miskin spiritual. Ini revolusi mental penting di sini. Jadi yang 20% itu nggak punya duit, lingkungan sosial, pola makan, pola tidur. Masalahnya kalau tipe saya ini yang itu masuk, nggak punya duit juga masuk 100% kalau begitu. Itu cuma 20 Pak, angkanya cuma 20. 20 ya. Jadi yang 80 itu rupanya di situ. Nah, itu triggernya tuh ya. Ya, apabila 2 poin untuk kemiskinan spiritual bisa kita atasi, kemudian kontrol emosi baik, ini yang 20% tercover. Nah, nah, gitu kira-kira. Jadi ini sebenarnya permasalahan orang zaman sekarang itu dalam terkait penyakit itu karena 2 hal itu ya. Ya. Yang utamanya 2 hal. 80% itu bahwa karena kontrol emosi dan buruk, kemiskinan spiritual. Itu emosional ya, emosional atau bahasa Qur'annya itu sabar. Jadi sabar itu ternyata luas sekali.
Kalau kita refer kepada bahasa Quran, emosi itu adalah sabar. Solusinya sabar ya? Saja bahasa padanannya itu sabar. Padanannya sabar. Sebenarnya emosi itu kan bukan berarti hanya marah-marah kan ya? Ya, bukan. Emosi itu begini, kadang-kadang terselubung ya. Kelihatan seorang ini pendiam, extrovert atau introvert, ya, pendiam. Tapi ternyata dia bisa marah melebihi orang yang sehari-hari galak. Ketika tumpah keluar. Ya. Jadi bisa mengalahkan orang yang kelihatan sepintas karakternya kasar. Tapi kalau dia udah marah, nah itu terselubung emosi itu. Oh, itu berbahaya. Oh, berbahaya sekali itu. Jadi semacam schizophrenia, pendendam, pemarah, temperamental, itu semua penyakit. Nah, kalau itu lalu apa tuh? Kalau belajar energi kuantum, apa yang dipelajarin kalau kayak gitu tuh? Jadi energi kuantum ini utamanya adalah self healing. Proses penyembuhan terhadap diri, zahir dan batin. Sekarang secara ringkas nih Pak Idan ya. Tubuh kita kan zahir batin. Tapi saya bisa pecah jadi 5. Tubuh kasar itu makan, minum, kerja, istirahat. Nggak mungkin makan, minum, istirahat tanpa kerja, atau makan, minum, kerja tanpa istirahat. Sekarang kita ini materi. Sekarang wilayah kepala itu ada brain, materi. Non materinya adalah pikiran. Nah, ini makanannya ilmu. Kalau kita nggak kasih makanan ilmu ini, matilah itu kreativitas ya. Sebagaimana tubuh tadi nggak makan nasi dan sebagainya. Seperti tubuh kasar, nggak makan, nggak minum, mati. Gitu. Nah, pikiran tidak dikasih makan ilmu, dia mati juga. Nah, kita turun sekarang ke wilayah dada. Itu jantung, materinya jantung. Nah, non materinya adalah kolbu. Nah, ini makanannya yang mainan kita ini, itu adalah zikir. Ibadah dan zikir. Jadi 3 ya. Kalau problem kolbu itu tadi dengan zikir ya. Ibadah dan zikir. Utamanya zikir. Ini intelektual ini terkait dengan ilmu ya. Nutrisinya ya. Kalau tubuh kasar makan, minum, istirahat, vitamin. Nah, ini tubuh kasar kalau begini nih. Ini tubuh kasar. Ini harus dicoba Pak Heri, tubuh kasar. Ngopi dulu kita. Kopi dulu ya. Namanya juga ngopi. Namanya cara ngopi. Bismillah. Nah, jadi ini supaya tubuh kasar kita nih nggak mati, kita kudu ngopi nih bro. Ini nggak pakai gula ya. Kayaknya orang-orang yang minum kopi ini nggak pakai gula. Orang-orang yang udah sepuh soalnya itu. Udah. Orang yang care sama kesehatan. Saya sambung. Nah, 3 ini dalam terapi, dalam healing. Diharmonikan. Tubuh, pikiran, perasaan diharmonikan. Kemudian, nah ini yang penting, ini hawa nafsu. Hawa nafsu ini harus dikendalikan. Dikendalikan dalam arti ditekan, dikendalikan sehingga seperti orang menjinakkan kuda liar. Nah, kalau kita udah bisa jinakan, mau dibawa ke gunung, ke danau, ke lembah. Tapi katanya bukan yang liar-liar tuh enak. Dulu ada iklan tuh susu kuda liar tuh. Wah, itu lain lagi tuh Pak. Ya begitu, bro. itu lain Pak. Lain ya. Itu lain. Ini konteks yang berbeda. Ya. Jadi kembali nafsu itu kita tekan atau dikendalikan. Dibuang nggak bisa. Tak bisa. Nanti nggak mau makan, nggak mau nambah. Kalau makan padang nggak mau nambah. Selama ada hayat pasti ada. Atau nggak mau itu kan, nggak mau menikah, bahaya tuh, repot. Udah kalau 3 ini harmoni, kemudian nafsu kita tekan, kita baru fokus pada ruh. Jadi bila tubuh, pikiran, perasaan harmoni, nafsu kita mampu menekannya dengan izin Allah ya, jangan sombong kita. Wah hebat banget ente bisa menekan hawa nafsu dengan izin Allah. Maka ruh ini bisa kita jadikan super power energi. Itu yang menjadi kuantum spiritual ya. Iya, itulah sumbernya yang tempat kita mengalirkan ke tempat-tempat yang sakit dengan teknik rilis dan sebagainya. Dan ditambah teknik-teknik pernapasan. Umpama tarik nafas, memasukkan energi positif. Buang nafas, membuang energi negatif. Sehingga setelah healing 5-7 menit, orang akan fresh. Nah, contoh-contoh dalam contoh yang sangat ini, coba Pak Idan pernah ke pantai kah? Saya pernah loh. Kalau pulang dari pantai rasanya gimana? Karena saya lebih senang gunung ya. Senang gunung. Senang gunung saya dibanding pantai. Tapi kalau pulang dari pantai tuh biasanya saya masuk angin. Tapi gini, di pantai itu merasa lapang. Karena apa? Karena lepas gitu. Jadi kita enjoy menikmati, apalagi kalau pagi ya Pak Heri atau mungkin matahari terbenam itu momen-momen menikmati pantai emang enak gitu. Kalau terang bolong jam 12 malam gitu, 12 siang itu mah nggak nyaman ya. Tapi kalau
pulang dari pantai, kondisi pagi sampai sore. Nah, itu sebenarnya proses VAK. Visualisasi, auditory, kinestetik. Kinestetik. Apa itu visualisasi? Mata itu melihat laut. Oh. Oke, kalau yang awam cuman wah asik laut, tidak bertepi, luas, biru. Terus auditori itu telinga, mendengar deburan ombak. Deburan ombak. Deburan ombak. Oke, yang ketiga kinestetik. Itu kan biasanya kalau ke pantai kita nggak pakai sendal. Betul, kita jadi main pasir lah, bergerak ya. Lari-lari atau duduk di di pasir. Betul. Jadi kinestetik. Jadi sentuhan ada, penglihatan ada. Nah, bagi orang kuantum, dia tidak sekedar duduk dan senang-senang di pantai. Dia bisa menyedot energi visualisasi dari mata, energi yang melewat auditori maupun yang kinestetik, lari-lari di pantai dan sebagainya. Dia bisa diserap tuh ya. Diserap, sehingga tanpa disadari yang nggak ngerti kuantum pulang seger, tapi yang ngerti harusnya lebih seger lagi. Itulah tafakur tuh ya, sambil ya. Kan di Quran kan juga ada itu ya. Allah ciptakan ini bagi orang-orang yang berpikir. Ya kan. Jadi kaitannya cukup erat ya. Bukan cukup erat, tapi kaitannya sangat erat antara pembahasan di energi kuantum dengan keislaman dalam ini. Sangat. Ya. Sebenarnya kalau kita merenungi Quran dan hadis, tidak usah terbanyak, sedikit, tapi related with ilmiah gitu kira-kira. Ilmu ilmiah, amal dengan hadis, dengan Quran, di mana benang merah ilmiahnya. Berarti gini, Bro Ensis, kalau kita simpulkan, yang pertama dalam diri kini ada 3 ya. Tubuh kasar, ya kan? Yang kedua itu adalah brain, itu dalam pikiran. Kemudian yang ketiga adalah soul, jiwa ya, di dalam dada. Masing-masing punya nutrisinya. Yang pertama kalau tubuh kasar nih butuh ya kayak kopi nih, makan minum nasi padang, rendang, vitamin seperti itu. Yang kedua kalau untuk pikiran itu ilmu. Kalau nggak dikasih ilmu, ya gimana? Mati dia. Nggak bisa berpikir dia. Mati. Yang ketiga soul, jiwa ini zikrullah dan ibadah ya. Maka kalau 3 ini hidup, barulah hidup yang benar. Jadi dia harmoni. Inilah mengharmonikan 3 ini akan ada loncatan spiritual. Karena memakai ruhani itu how to energize, bagaimana mengaktivisasi ruh ini tadi. Bisa dipakai untuk self healing maupun yang lain. Jadi itu super power. Jadi yang di sini nih bukan hanya terkenal, bukan hanya Superman, tapi super power. Begitu Pak Heri ya. Waduh, terima kasih banyak nih Pak Heri. Sama-sama. Atas waktu nanti insya Allah kita bisa jumpa Pak Heri, bisa bahas tematik lainnya, khususnya ini di era sekarang ini banyak orang, khususnya orang-orang perkotaan itu yang stres. Berangkat pagi, pulang tengah malam, di situ dia stres. Bagaimana chef ini kita tantikan episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.